kehidupan ini. Seperti yang telah kita ketahui pula bahwa Nabi SAW adalah orang yang benar-benar mewujudkan atau mempraktekkan ajaran-ajaran Al-Quran. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran. Maka tentu kita ingin mengetahui bagaimana sirah perjalanan hidup beliau dalam mempraktekkan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh kana fi qasasihim ibrah, di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran-pelajaran bagi ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-111, kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan tentu kisah Nabi SAW lebih daripada kisah-kisah mereka. Oleh karenanya satu hal yang sangat wajar bila kita dapati para ulama terdahulu dari kalangan tabi'in, mereka itu dalam mengajarkan sirah kepada anak-anak mereka seperti mereka mendiktekan kepada mereka pelajaran. Ya, bukan sekedar mendengar kisah-kisah, cerita-cerita seperti seorang mendengar dongeng atau yang sejenisnya, ya, minta selalu mendengarnya, bukan. Bahkan mereka mendiktekan sirah itu kepada anak-anak mereka, ya, bahkan menghafalkan pula sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapati dari sini, ya, bagaimana petunjuk para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh dalam masalah sirah ini. Oleh karenanya sangat penting, ya, bagi masing-masing kita mengetahui sejarah Nabi SAW. Ya, karena itu juga seperti kita ketahui dalam perkara akidah, dalam pembahasan akidah, ya, ma'rifatu an-Nabi SAW, mengenal Nabi SAW adalah pokok ajaran kita. Walaupun pengertian mengenal Nabi secara luas tentu ini berbeda dengan pengertian yakni yang harus dimengerti dan diketahui oleh masing-masing muslim. Tapi bagaimanapun sirah Nabi SAW, ya, kalau kita ketahui secara luas, secara mendalam, secara mendetail, tentu itu akan lebih baik. Akan kita dapati banyak hal, bagaimana Nabi berperang, bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan para sahabatnya, bagaimana Nabi SAW berdakwah sedikit demi sedikit, ya, dari Makkah sekian tahun, kemudian di Madinah sampai wafatnya Nabi SAW. Rintangan demi rintangan beliau hadapi, beliau sabar, beliau kokoh, beliau teguh di dalam mendakwahkan Islam ini. Alhamdulillah, azakumullah. Buku-buku surah sesungguhnya telah banyak, dan di dalam buku-buku mereka banyak pula riwayat-riwayat yang perlu dibersihkan, perlu disaring. Termasuk para ulama yang terdahulu dalam menulis sirah adalah Ibnu Ishaq, ya, di dalam bukunya As-Sirah. Kemudian ulama yang lain juga menulis, ya, Al-Maghazi, dan juga para ulama di dalam buku-buku yang tidak khusus tentang sirah, baik Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim ataupun yang lain, Ibnu Hisham dan juga yang lain. Tapi banyak di antara para ulama ketika menulis buku-buku sirah itu, seperti yang saya katakan, meriwayatkan hadis-hadis yang sebetulnya perlu disaring. Lain kalau dengan Sahih Al-Bukhari, jelas kita tahu bagaimana beliau menulis kitab Sahih Al-Bukhari atau Al-Imam Muslim rahimahullah. Tapi yang lain yang lebih lengkap
mereka juga banyak menyebutkan riwayat-riwayat yang lemah, sehingga para ulama rahimahumullah terutama di masa ini berusaha untuk membuat sebuah karya, sebuah buku di dalam sirah yang diupayakan sirah tersebut sahihah dari Nabi SAW. Di antara upaya yang dilakukan oleh para ulama adalah yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mendapati kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah. Ini termasuk buku yang lengkap di dalam menyebutkan sirah, sejarah Rasulullah SAW. Dan kita ketahui Ibnu Katsir rahimahullah adalah seorang ulama dalam ilmu hadis, sehingga karya beliau di dalam hal ini ya cukup padat dengan riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Maka seperti kebiasaan Syekh Al-Albani rahimahullah yang bagus, yang perlu dicontoh oleh para ulama dan yang dirasakan oleh para ulama baiknya juga oleh para umat dan tulabul ilm lebih khusus, adalah memilah antara yang sahih dari riwayat-riwayat dan yang dhaif. Ini pula yang dilakukan oleh beliau dalam kitab ini. Ya, kita tahu bahwa Syekh rahimahullah memiliki sebuah program yang beliau istilahkan dengan taqribus sunnah baina yaday al-ummah, mendekatkan sunnah, menghidangkan sunnah ini kepada umat supaya lebih dekat. Artinya mereka akan mengambil sunnah itu dengan mantap, dengan baik, dengan mudah, ya, sudah jadi tinggal mengamalkan saja. Berbeda keadaannya ketika seorang mendengar hadis dari Nabi SAW sementara dia belum tahu apakah itu riwayat yang sahih atau dhaif. Ya, terkadang seorang ketika melihatnya berpikir sebelum beramal, apa sesungguhnya derajat riwayat tersebut, apalagi dia seorang talibul ilm, tentu akan berpikir demikian, sehingga sempat ragu, sempat bimbang apa yang mau dia lakukan. Nah, tentu ini secara maknawi jauh daripada sunnah, posisi dia jauh daripada sunnah. Karena apa? Karena dia tidak tahu apakah ini sunnah yang sahih atau dhaifah. Mau mengamalkan harus melangkah sekian langkah dahulu. Nah, beliau ingin hilangkan langkah-langkah yang sempat membuat bimbang seorang yang mau beramal, sehingga beliau dekatkan sunnah ini di hadapan umat dalam keadaan jahiz, siap untuk diamalkan, ya. Sehingga beliau hidangkan sunnah yang sahihah, adapun yang dhaifah beliau pisahkan dari yang sahihah. Dan itu telah kita kenal sekali dari beliau rahimahullah dalam karya-karyanya. Dan alhamdulillah dalam sirah pun beliau lakukan ini. Walaupun sangat kita merasa sayang karena beliau belum sempat menyelesaikan karya beliau ini, kemudian beliau meninggal rahimahullah taala wa askanahu fasihah jannati. Yang ada dari apa yang beliau tulis ini sudah cukup lumayan, karena hampir-hampir mengambil setengah daripada sirah Nabi SAW. Beliau telah sampai dalam tulisan ini pada pembahasan Isra dan Mi'raj. Dan seperti kita ketahui, Isra dan Mi'raj ini sudah menjelang hijrah Nabi SAW, atau kurang lebih tahun ke-10 dari kenabian beliau SAW. Nah, kita akan baca sedikit pada kesempatan ini yang berkaitan dengan awal-awal pembahasan sirah, yang saya sendiri sungguhnya masih memikirkan ketika ditawari untuk mengajar sirah ini, buku apa yang akan dipakai. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi, ya, pengen buku yang sudah siap, lengkap, tapi ternyata itu tidak mudah untuk didapatkan. Nah,
kalau yang sudah ada dari para ulama dahulu sudah lengkap, tapi masalahnya terkadang banyak juga riwayat-riwayat yang dhaifah. Ala kulli hal, di sela-sela kita memikirkan apa yang akan nanti ditetapkan, langkah baiknya kita membaca yang sudah siap dahulu, yaitu apa yang dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, atau ringkasan yakni tashih, tahdzib dan tashih dari Sirah Nabawiyah karya Imam Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita mulai di sini dengan bab yang pertama. Qala babu dzikri nasabihi syarif wa tibi aslihi al-munif. Bab yang pertama yaitu tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan asal usulnya, atau berasal dari keturunan yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Subhanahu wa taala a'lam, lebih mengetahui, haitsu yaj'alu risalata, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan risalahnya. Allah Subhanahu wa taala memilih, tidak setiap orang akan diberikan kepadanya asal diberikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih sesuai dengan hikmahnya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nazarallahu ila qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kalbu hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala fawajada qalba Muhammadin khaira qulub. Allah mendapati bahwa kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik qulub. Fastafahu li risalati. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk mengemban risalahnya. Walamma sa'ala Heraklu Malikur Rum Aba Sufyan tilkal as'ilah. Dan tatkala Heraklius raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan tilkal as'ilah, pertanyaan-pertanyaan itu yang banyak tentang ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Di antara pertanyaannya an sifatihi alaihi salatu wassalam, berkaitan dengan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Qal, ia mengatakan, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian. Qal, Abu Sufyan menjawab, huwa fina dzu nasab, dia di tengah-tengah kami termasuk orang yang memiliki nasab yang bagus. Qal, maka Herakl menjawab, kadzalika rusul, memang demikian para rasul sebelumnya. Tub'atsu fi ansadi qaumiha, mereka diutus di kaumnya dari orang yang paling bagus nasabnya di antara mereka. Yani fi akramiha ahsaba, yani pada nasab kaum yang ada itu, ya, yang paling baik di antara mereka. Wa aktsariha qabilah, dan qabilah yang paling banyak. Shalawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawatnya kepada para rasul seluruhnya. Nah, demikian sampai Herakl mengakui bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelumnya, bahwa mereka adalah berasal dari orang pilihan, nasab yang paling bagus di tengah-tengah kaumnya. Makanya Herakl sempat, ya, cenderung kepada Islam, ingin masuk Islam, akan tetapi karena godaan-godaan jabatan, akhirnya ia pun tidak jadi masuk Islam. Ya. Di sini Abu Sufyan radhiyallahu anhu tentu ketika itu masih kafir.
Akan tetapi kita dapati dia berkata dengan kata-kata yang jujur. Dia katakan bahwa ya, kalaulah bukan karena saya tahu dusta itu akhlak budak, maka dia akan berdusta. Tapi tahu bahwa yang namanya dusta itu akhlak yang jelek, maka Abu Sufyan terus terang, seperti ini keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya musuh pun di sini mengakui keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari keluarga yang sangat bagus, sangat baik. Ya. Kemudian di sini ada faedah berkaitan dengan ilmu riwayat, ilmu hadis. Ya, bagaimana Abu Sufyan yang ketika itu kafir, kok kemudian riwayat itu diterima dari dia? Dalam ilmu hadis disebutkan bahwa seorang yang kafir ketika itu dan mendapati sebuah hadis kemudian menyampaikannya dalam keadaan muslim, maka diterima hadisnya. Lain kalau seorang itu menyampaikannya dalam keadaan kafir, maka tidak diterima hadisnya. Nah, karena kita tahu bahwa syarat-syarat hadis yang sahih bahwa rawinya harus apa? Muslim. Nah, kenapa di sini Abu Sufyan kafir kok diterima riwayatnya? Nah, kita katakan, na'am, ketika itu dia kafir, akan tetapi ketika dia menyampaikan dalam keadaan muslim. Dan dalam keadaan muslim dia tidak akan bohong, jelas. Ya, tidak akan berbohong, apalagi seorang sahabi, sehingga diterima riwayatnya. Berikutnya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Fahuwa sayyidu waladi Adam wa fakhruhum fid dunya wal akhirah." Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam, pimpinan anak manusia, anak Adam, manusia seluruhnya. Pimpinannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fakhruhum fid dunya wal akhirah, dan kebanggaan mereka di dunia dan di akhirat. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr." Aku adalah pimpinan anak turun Adam dan la fakhr, bukan karena kebanggaan. Tapi memang benar-benar demikian keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti hadis itu akan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau adalah Abul Qasim wa Abu Ibrahim Muhammad wa Ahmad wal Mahi alladhi yumha bihi al-kufr wal Aqib alladhi ma ba'dahu nabi wal Hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayhi wal Muqaffi wa Nabiyyur Rahmah wa Nabiyyut Taubah wa Nabiyyul Malhamah wa khatimun nabiyyin wa Abdullah. Beliau adalah Abul Qasim, ini kunyahnya. Juga Abu Ibrahim. Adapun nama beliau Muhammad. Juga Ahmad. Juga Al-Mahi, artinya alladzi yumha bihil kufr, yang yumha bihil kufr, dihapus dengannya kekafiran. Wal Aqib, beliau juga Al-Aqib, artinya alladzi ma ba'dahu nabi, yang tiada nabi setelahnya. Wal Hashir, beliau juga disebut Al-Hashir, alladzi yuhsyarun nasu ala qadamai, yang manusia itu dikumpulkan ala qadamai, di belakang beliau, di bawah pada dua kakinya, artinya di belakang beliau maksudnya. Wal Muqaffi, beliau juga disebut Al-Muqaffi. Al-Muqaffi disebutkan dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits, artinya Al-Muwalli Az-Zahid, yang pergi. Artinya di sini bahwa annahu akhirul anbiya, bahwa beliau akhir para nabi, al-muttabi' lahum, yang mengikuti jejak para nabi sebelumnya. Fa idza qaffa fala nabiyya ba'dahu, sehingga bila beliau salawatullah wasallam alaihi pergi, maka tiada nabi setelahnya. Jadi kata al-muqaffi sesungguhnya dari sisi makna ya sama dengan al-aqib, mirip dengan al-aqib yang artinya tiada nabi setelahnya. Wa nabiyyur rahmah, beliau juga disebut nabiyyur rahmah, nabi
rahmah, kasih sayang. Wa nabiyyut taubah, nabi taubat. Wa nabiyyul malhamah, dan nabi malhamah. Al-malhamah artinya al-qital, jadi nabiyul qital. Maksudnya di sini seperti diterangkan dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits, yakni seperti kata beliau dalam hadis yang lain, bu'ithu bis-sayf baina yaday as-sa'ah, aku diutus dengan pedang di hadapan hari kiamat, yakni nabiyul qital. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa Abdullah, juga beliau disebut Abdullah. Nah, ini adalah nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tersebut dalam Al-Qur'anul Karim atau riwayat-riwayat yang sahihah. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li khamsatu asma, saya punya 5 nama, di antara yang telah disebut sini. Ana Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir. 5 nama beliau miliki. Nama-nama yang lain seperti yang tersebut tadi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, al-asma'ul akhiran, al-ismadul akhiran, 2 nama yang terakhir. Wa Ahmad, juga nama Ahmad, salasatuha fil Qur'anil Karim, ketiganya ada dalam Al-Qur'anul Karim, yakni khatamun nabiyyin dan Abdullah, juga Ahmad, ini ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa sa'iruha fi iddati ahadits mukharrajah, ba'daha fi takhrij at-tahawiyah wal ahadits as-sahihah wal rawd an-nadhir. Adapun nama-nama yang lain, ya, telah terdapat dalam hadis-hadis yang telah ditakhrij, sebagiannya dalam at-tahawiyah, sebagian yang lain dalam silsilah al-hadits as-sahihah, dan yang lain dalam kitabnya ar-rawd an-nadhir. Jadi nama-nama yang ada ini jelas riwayat-riwayatnya sahih. Ada pula di sana nama-nama yang lain yang banyak disebut oleh orang-orang, dan sekian banyak sekali. Tapi banyak di antara nama-nama tersebut tidak berdasarkan dalil yang sahih. Adapun yang sahih di antaranya apa yang telah disebutkan ini, ya, terbatas pada nama-nama yang tidak sebanyak apa yang disebutkan oleh orang-orang tersebut. Qala Al-Baihaqi rahimahullah mengatakan, wa zada ba'dul ulama faqala, sebagian ulama menambahkan, ia mengatakan, sammahullah fil Qur'an rasulan nabiyyan, Allah Subhanahu wa taala menamai beliau di dalam Al-Qur'anul Karim dengan sebutan rasul, nabi, ummiyan, syahidan, mubasyiran, nadhiran, disebut pula dengan ummi, disebut pula dengan syahid, dengan mubasyir, dengan nadhir, wa da'iyan ila Allah bi'idnih, disebut pula sebagai da'i yang mengajak kepada Allah dengan izinnya, wa sirajan munira, juga Allah sebut dengan sirajan munira, pelita yang terang menyinari, wa ra'ufan rahima, juga disebut ra'ufan rahima, yang lembut dan kasih sayang, wa mudzakkira, dan pemberi peringatan, wa ja'alahu rahmatan wa ni'matan wa hadiya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmah, kasih sayang, wa ni'mah, wa hadiya, nikmat dan pemberi atau membawa petunjuk. Demikian dikatakan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Adapun nasab beliau, Ibnu Katsir mengatakan, wa huwa ibnu Abdullah, dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf. Beliau anak atau putra Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib bin Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, ya. Ini nasab beliau sampai kepada Adnan. Wa huwa min waladi Ismail
la mahalah ala ikhtilafin kam abin bainahuma. Dan beliau termasuk anak turun Nabi Ismail, la mahalah, mesti, tidak bisa tidak. Ala ikhtilafin kam abin bainahuma. Tetapi dengan adanya perbedaan di antara ulama, berapa ayah atau berapa kakek antara Nabi SAW dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang disebutkan oleh para ulama sampai kepada Adnan ini jelas, tapi berikutnya terjadi perbedaan di antara para ulama ya tentang berapa sungguhnya jarak atau jumlah ajdad kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi yang jelas ya bahwa beliau adalah anak turun Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihissalam. Wa hadha an-nasab, kata Ibnu Katsir, wa hadha an-nasab bi hadhihi as-sifah la khilafa fihi bainal ulama. Nasab ini dengan sifat yang disebutkan tadi atau perincian yang disebutkan tadi, la khilafa bihi bainal ulama. Tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam hal itu. Ya, tidak ada perbedaan di antara ulama dalam hal itu. Sepakat. Berarti di sini terjadi kesepakatan sampai kepada siapa? Adnan. Sampai kepada Adnan terjadi kesepakatan di antara ulama. Ulama nasab. Nah, dan tentu yang lain mengikuti mereka. Oleh karena kata Syekh Albani, qultu wa li hadza awradtuhu fi hadha sahih. Oleh karena itulah saya sebutkan di dalam kitab sahih ini. Ya, walaupun secara riwayat dalam hadis ya tidak disebutkan, akan tapi para ulama ahli nasab sepakat dengan nasab tersebut. Ya, seperti kata Ibnu Katsir tadi, makanya disebutkan di sini di dalam kitab As-Sahih, yakni Sahih Sirah An-Nabawiyah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mengingatkan bahwa ada sebagian riwayat yang suka dipakai oleh para ulama ketika mengisahkan nasab atau kakek-kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Ismail, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza intaha ila Adnan amsak thumma yaqulu kadzaban nassabun. Bahwa Nabi SAW apabila selesai berhenti sampai kepada Adnan, beliau diam. Kemudian beliau mengatakan kadzaban nassabun, berdusta para ahli nasab itu, dan seterusnya. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun ini masyhur dan mungkin sering dipakai oleh para ulama sirah, tapi ini adalah riwayat yang maudhu' kata beliau, palsu. Nah, riwayat yang palsu sebagaimana beliau terangkan dalam silsilah al-hadits adh-dha'ifah wal mawdhu'ah nomor 111. Jadi cukup bagi kita adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama, bahwa ulama-ulama ahli nasab telah sepakat dengan nasab tersebut sampai kepada Adnan. Fa jami'u qabaili Arab al-Hijaz yantamuna ila hadzal nasab. Ini juga alasannya semua atau karena semua kabilah-kabilah Arab yang berada di Hijaz, dan Nabi terletak di Hijaz, yakni Mekkah, Madinah dan sekitarnya, ini namanya Hijaz. Kalau tidak salah batasannya antara Najd dengan Tihama, ini namanya Hijaz. Saya dirujuk kembali, tapi itu yang saya ingat. Nah, termasuk di antaranya Mekkah. Nah, semua kabilah-kabilah Arab yang berada di Hijaz yantamuna ila hadzal nasab, mereka menisbatkan diri mereka atau nasab mereka itu seperti yang tadi disebutkan. Nah, mereka seperti kita ketahui, bangsa Arab ini anak turun siapa? Anak turun Nabi Ismail. Nah, semuanya dengan nasab ini. Semuanya, termasuk kalau begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Ya, sehingga dengan demikian ini nasab yang telah disepakati, tidak ada perbedaan. Semuanya dengan nasab ini. Walihada qala Ibnu Abbas wa ghairuhu fi qoulihi ta'ala. Oleh karena ini Ibnu Abbas dan yang lain mengatakan dalam
menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan, "La as'alukum 'alaihi ajra." Saya tidak minta balasan, tidak minta upah. Nabi berdakwah, Nabi mengajak kepada Islam, tidak minta upah. Illa al-mawaddata fil qurba, kecuali ya al-mawaddah fil qurba, kasih sayang di antara kekerabatan, menjalin silaturahmi dan yang semaan dengan itu. Lam yakun batnun min butuni Quraisy illa wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasabun yattasilu bihim. Kata Ibnu Abbas ketika mengomentari ayat ini, lam yakun batnun min butuni Quraisy, tidaklah ada satu kabilah besar pun dari kabilah-kabilah besar Quraisy illa wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasabun yattasilu bihim, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti punya nasab yang menyambung dengan nasab mereka. Ya, batnun ini ya yang kita tahu artinya apa? Perut, ya. Tapi batn itu istilah kabilah yang besar, itu namanya batn. Kabilah yang lebih kecil lagi namanya apa? Fakhid. Fakhid yang kita tahu apa? Paha, ya kan? Dalam bahasa seperti itu. Tapi ini istilah dalam kekabilahan. Kalau batn itu kabilah yang lebih besar, yang lebih kecil lagi namanya fakhid. Nah, kata Ibn Abbas, tidaklah ada satu kabilah besar pun dari kabilah-kabilah Quraisy kecuali Rasulullah SAW memiliki nasab yang menyambung dengan nasab mereka. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.